I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 309 and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 10 akan melakukan percobaan tentang bidang miring. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah eksperimen fisika sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Emilia Nur, MPD. Perkenalkan, saya Gina Aliasari dengan NIM 21033079 dari kelas Pendidikan Fisika C. Saya Rina Oktaviani dengan NIM 21033037 dari kelas Pendidikan Fisika C. Adapun tujuan dari percobaan kami ini adalah yang pertama, menyelidiki pengaruh sudut kemiringan lintasan terhadap waktu yang ditempuh benda. Yang kedua, menyelidiki pengaruh massa benda terhadap waktu yang ditempuh benda. Dan yang terakhir, menyelidiki hubungan antara waktu terhadap percepatan benda. Landasan teorinya, bidang miring. Pesawat sederhana merupakan alat bantu manusia dengan susunan yang sederhana. Pesawat sederhana digunakan untuk memudahkan manusia melakukan pekerjaan. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut, yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Penerapan bidang miring dapat mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada jika beban itu diangkat secara vertikal. Dalam bidang miring berlaku hal sebagai berikut. Yang pertama, makin landai bidang miring, maka makin kecil gaya yang dibutuhkan, akan tetapi jalan yang dilalui lebih panjang. Yang kedua, makin curam suatu bidang miring, maka makin besar gaya yang dibutuhkan, akan tetapi jalan yang dilalui lebih pendek. Prinsip kerja bidang miring ini adalah mengurangi jumlah usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda dengan menambahkan jarak yang harus ditempuh. Bidang miring ini memungkinkan kita menggunakan sedikit usaha untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Untuk menghitung besarnya gaya yang bekerja pada bidang miring dapat menggunakan persamaan F sama dengan W dikali H dibagi S. Selanjutnya, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berarah berlawanan gerak benda atau arah keserungan benda akan bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Gaya gesek sifatnya selalu melawan gaya yang cenderung menggerakkan benda. Jenis gaya gesek yang pertama, statis. Gaya gesek statis dihasilkan dari sebuah gaya yang sebelum benda tersebut bergerak. Adapun rumusnya di sini, Fs sama dengan nu s dikali n. Yang kedua ada kinetis. Gaya gesek yang dihasilkan dari sebuah benda ketika sudah pun di sini rumusnya K sama dengan nu k dikali n. Selanjutnya itu koefisien gesek. Koefisien gesekan adalah tingkat kekasaran permukaan yang bergesekan. Makin kasar kontak bidang permukaan yang bergesekan, makin besar gesekan yang ditimbulkan. Jika bidang kasar, maka nilai 1. Nah, jika bidang halus, maka nilai 0. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam percobaan ini yaitu 1. Lintasan bidang miring yang digunakan sebagai lintasan tempat benda akan meluncur. Yang kedua, mobil-mobilan sebagai benda, di mana di sini kami menggunakan mobil-mobilan ini sebagai benda dalam percobaan. Yang ketiga adalah beban. Beban di sini kami gunakan beberapa variasi, yaitu 15 gram, 25 gram, 50 gram, dan 100 gram. Selanjutnya, di sini ada busur derajat yang digunakan untuk mengukur sudut kemiringan lintasan. Yang selanjutnya ada penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang dan tinggi dari lintasan bidang miring yang digunakan. Stopwatch.
Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu pada saat benda meluncur pada lintasan bidang miring. Berikut ini merupakan video percobaan mengenai bidang miring. Baiklah, sebelum memulai praktikum mengenai bidang miring, terlebih dahulu kita harus membuat lintasan bidang miring dari kayu. Baiklah, di sini kami menggunakan lintasan dengan panjang yaitu 60 cm dan dengan tinggi yaitu 30 cm. Lintasan dengan panjang 60 cm dan tinggi 30 cm ini akan kami jadikan sebagai track atau lintasan bidang miring yang akan digunakan dalam percobaan. Dan kita akan melakukan percobaan yaitunya untuk mengetahui pengaruh sudut terhadap waktu. Di mana di sini untuk mengatanya kita gunakan data yaitu masa mobil kita ketahui sudutnya adalah 20 gram. Yang ini kita perhatikan adalah sudut miringnya. Yang pertama, di sini kita perhatikan sudut yang pertama itu adalah 45 derajat. Yaitu kita ke mobilnya, kita hitung berapa waktu yang berhenti menggunakan stopwatch 1, 2, 3 dan didapatkan waktunya sebesar 74 second. Selanjutnya variasi di sini sudutnya yaitunya 50 derajat. Oke, selanjutnya kita ulang lagi percobaannya dengan sudut dengan 50. Oke, baik, 1, 2, 3 dan didapatkan waktunya yaitunya sebesar 61 second. Selanjutnya di sini kita perhatikan lagi sudutnya itu 45. Di sini sudah kita variasikan adalah 55 derajat. Kemudian lagi percobaannya itu 1, 2, 3 dan didapatkan waktunya yaitunya sebesar 35 detik. Dan yang terakhir di sini kita naikkan lagi sudutnya yaitu sebesar 60 derajat. Kita ukur terlebih dahulu. Setelah 60 derajat kita mulai lagi percobaannya. Naikkan di sini mobilnya. Kita mulai 1, 2, 3. Dan didapatkan waktunya di sini adalah 22 second. Baiklah, pada praktikum selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui bagaimana pengaruh massa beban terhadap waktu yang ditempuh oleh mobil untuk melewati lintasan. Di sini digunakan 4 variasi massa beban, yaitu 35 gram, di mana massa mobil 20 gram ditambah dengan massa 15 gram beban. Di sini kita letakkan mobil yang sudah berisi beban di lintasan, kemudian kita atur stopwatch-nya ke 0, kemudian kita mulai. Didapatkan waktunya yaitu 22 second. Variasi yang kedua yaitu menggunakan massa 45 gram, di mana 20 gram massa mobil ditambah dengan 25 gram massa beban.
Langkahnya sama seperti pada variasi masa pertama, kita letakkan mobil di atas lintasan, kita atur waktunya, kemudian kita lepaskan. Dan didapatkan waktu untuk variasi yang kedua yaitu sebesar 45 sekon. Variasi ketiga yaitu menggunakan beban 70 gram di mana 20 gram massa mobil ditambah dengan massa 50 gram beban. Kita ulangi kembali langkah seperti pada variasi sebelumnya. Dan didapatkan waktunya yaitu 76 sekon. Variasi yang terakhir yaitu variasi massa 120 gram di mana 100 beban ditambah dengan 20 gram mobil. Masih seperti langkah yang sebelumnya, yaitu dan untuk variasi yang terakhir didapatkan waktunya yaitu 81 sekon. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, didapatkan untuk tabel yang pertama yaitu pengaruh sudut terhadap waktu, di mana di sini digunakan panjang lintasan bidang miring yaitu 0,6 meter, tinggi lintasan yaitu 0,3 meter, dan massa benda tetap yaitu 0,02 kg. Di sini kami melakukan 4 variasi sudut kemiringan yaitu 45 derajat, 50 derajat, 55 derajat, dan 60 derajat. Pada tabel berikut, terlihat bahwa semakin besar sudut kemiringan bidang yang kami gunakan, maka waktu yang dibutuhkan benda untuk melintasi bidang miring semakin kecil. Sedangkan untuk gaya gesekannya, semakin besar sudut kemiringan bidang yang kami gunakan, maka nilai gaya geseknya juga akan semakin kecil. Sedangkan pada percepatan, semakin besar sudut kemiringan bidang yang kami gunakan, maka percepatan yang dialami benda akan semakin lama atau semakin besar. Untuk percobaan yang kedua, pada tabel 2 yaitu bagaimana pengaruh sudut terhadap waktu. Di sini kami masih menggunakan lintasan yang sama yaitu dengan panjang lintasan 0,6 meter, tinggi lintasan 0,3 meter, sudut kemiringan 45 derajat. Di sini kami juga menggunakan 4 variasi massa benda yaitu 0,035 kg, 0,045 kg, 0,07 kg, dan 0,12 kg. Di sini dapat dilihat bahwa semakin besar massa benda yang kami gunakan, maka waktu yang dibutuhkan untuk benda melintasi lintasan bidang miring juga akan semakin besar. Sedangkan gaya geseknya juga akan semakin besar. Berbanding terbalik dengan percepatan, di mana semakin besar massa benda yang kami gunakan, maka percepatan yang dialami oleh benda tersebut akan semakin kecil. Setelah dilakukan analisis terhadap data dengan menggunakan untuk menghitung nilai percepatan benda, digunakan persamaan A sama dengan 2S per T kuadrat, di mana di sini dapat dilihat data-data yang kami dapatkan. Untuk data 1 didapatkan nilai percepatan yaitu 2,19 meter per sekon. Untuk data kedua didapatkan nilai percepatan 3,22 meter per sekon. Untuk data ketiga didapatkan nilai percepatan sama dengan 9,79 meter per sekon. Sedangkan data keempat didapatkan nilai percepatan 24,7 meter per sekon. Setelah kami lakukan analisis data untuk nilai gaya gesek benda dengan menggunakan persamaan Fk sama dengan mu K dikali N, di mana N sama dengan M dikali G cos alpha, di mana alpha merupakan sudut kemiringan lintasan yang kami gunakan. Di sini didapatkan untuk data pertama didapatkan nilai N sama dengan 0,14 Newton dan nilai Fk-nya adalah 0,14 Newton. Untuk data kedua didapatkan nilai N sama dengan 0,12 Newton dan untuk Fk sama dengan 0,12 Newton. Untuk data yang ketiga didapatkan nilai N sama dengan 0,11 Newton dan Fk sama dengan 0,11 Newton. Pada data keempat didapatkan nilai N sama dengan 0,1 Newton dan untuk nilai Fk didapatkan 0,1 Newton. Di sini, sesuai dengan penjelasan yang telah dijelaskan pada landasan teori tadi, untuk benda dengan permukaan yang kasar memiliki nilai mu K sama dengan 1.
Sama seperti pada analisis data yang pertama, untuk analisis data yang kedua, yaitu pengaruh massa terhadap waktu, masih menggunakan persamaan yang sama, sehingga didapatkan nilai percepatan untuk data pertama yaitu 24,7 meter per sekon, untuk data kedua didapatkan nilai percepatan 5,92 meter per sekon, untuk data ketiga didapatkan nilai percepatan 2,13 meter per sekon, dan untuk data keempat didapatkan nilai percepatan yaitu 1,82 meter per sekon. Untuk nilai gaya gesek benda masih menggunakan persamaan yang sama, di mana Fk sama dengan μk dikali N. Untuk data pertama didapatkan nilai Fk sama dengan 0,245 Newton. Untuk data kedua didapatkan nilai Fk sama dengan 0,315 Newton. Untuk data ketiga didapatkan nilai Fk sama dengan 0,49 Newton. Dan untuk data keempat didapatkan nilai Fk sama dengan 0,84 Newton. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada praktikum bidang miring ini dilakukan percobaan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sudut kemiringan lintasan bidang miring terhadap waktu yang ditempuh benda untuk melewati lintasan, bagaimana pengaruh massa terhadap waktu yang dibutuhkan benda untuk melintasi bidang miring, yang selanjutnya serta mengetahui bagaimana hubungan antara waktu dengan percepatan benda. Pada percobaan pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh sudut kemiringan lintasan terhadap waktu, dilakukan percobaan dengan menggunakan lintasan dengan panjang 0,6 meter dan tinggi 0,3 meter. Massa benda tetap di sini digunakan 0,02 kg, serta variasi sudut 45 derajat, 50 derajat, 55 derajat, dan 60 derajat. Setelah dilakukan percobaan, didapatkan data seperti pada tabel yang telah dilihatkan sebelumnya. Di sini dapat diketahui bahwa semakin besar sudut kemiringan lintasan yang digunakan, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan benda untuk melintasi bidang dan sebaliknya. Adapun pada percobaan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh massa benda terhadap waktu yang ditempuh benda untuk melintasi bidang miring, masih digunakan lintasan dengan panjang 0,6 meter dan tinggi 0,3 meter, serta sudut kemiringan tetap yaitu 45 derajat, serta variasi massa beban yaitu 0,035 kg, 0,045 kg, 0,07 kg, dan 0,12 kg. Setelah dilakukan percobaan, didapatkan data seperti yang terdapat pada tabel. Berdasarkan percobaan kedua ini, diketahui bahwa semakin besar massa yang digunakan, maka waktu semakin besar, dan semakin besar massa yang digunakan, maka akan semakin kecil percepatan benda, dan sebaliknya. Sedangkan semakin besar nilai massa beban yang digunakan, akan semakin besar nilai gaya gesek yang dialami benda, dan sebaliknya. Artinya, antara massa benda dengan percepatan benda memiliki hubungan yang berbanding terbalik, sedangkan antara massa dengan gaya gesek yang dialami benda memiliki hubungan yang berbanding lurus. Adapun kegrafikan yang kami dapatkan setelah melakukan analisis dan pembahasan yaitu untuk grafik yang pertama, bagaimana hubungan antara waktu dengan percepatan benda pada massa yang tetap, itu didapatkan grafik menurun, yang artinya semakin besar waktu yang dibutuhkan, maka percepatan benda akan semakin kecil. Untuk kegrafikan yang kedua, bagaimana hubungan antara waktu dengan percepatan benda pada sudut kemiringan tetap, juga didapatkan grafik yang menurun atau berbanding terbalik. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, pengaruh sudut kemiringan lintasan itu adalah berbanding terbalik, di mana semakin besar sudut kemiringan lintasan akan semakin kecil waktu dan sebaliknya. Yang kedua, pengaruh massa terhadap waktu adalah berbanding lurus, di mana semakin besar massa maka waktu akan semakin kecil dan sebaliknya. Hubungan antara waktu dengan percepatan benda adalah berbanding terbalik, di mana semakin besar waktu maka
nilai percepatan benda akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya.